Update kecil tapi penting ya. Nah, buat teman-teman yang mengalami isu nge-lag di iPhone-nya, kalian juga masih suka panas setelah update iOS 26.6 kemarin, jangan panik, karena memang sistem iPhone kalian sedang running in background ya buat persiapan update ke iOS 27. Dan sekarang Apple resmi rilis iOS 26.6.1. Ini update menarik banget ya guys. Nah, apa aja yang baru? Yuk kita bahas. Oke, jadi Apple baru aja rilis updatean terbaru ya, 26.6.1 untuk iPhone ya guys. Kalian bisa update dimulai dari iPhone 11 sampai series di atasnya. Kalau aku lihat dari versi numbernya ini benar-benar update yang kayak kecil banget ya guys, cuma nambah 0,1 aja di bagian belakang. Ini memang bukan update yang besar, kita memang nggak dapat fitur-fitur baru, nggak ada penambahan apapun di iPhone kita. Sampai nanti di bulan depan ya guys, iOS 27 resmi dirilis. Jadi buat update kali ini tuh lebih fokus ke bagian bug fix dan security update. Nah, buat teman-teman yang udah update nanti versinya bakal menjadi 23G83. Nah, kalau kamu udah update versi RC kemarin yang sempat rilis minggu lalu, kalau memang teman-teman ada updatean lagi, saran aku teman-teman langsung update lagi ke versi officialnya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, memang ada isu apa sih sampai Apple benar-benar urgent banget yang ngeluarin updatean kali ini, 26.6.1? Padahal tuh baru banget rilis kemarin ya guys, versi 26.6-nya. Nah, salah satu masalah yang cukup ramai banget ya dibicarain di berbagai forum, ini setelah update iOS 26.6, selain ngomongin buat isu performance yang kadang suka nge-lag dan cepet panas, terutama buat device yang support Apple Intelligence, ada isu lain ya guys, itu di bagian shortcut automation. Beberapa pengguna ini ngelaporin ya guys bahwa shortcut automation di iPhone mereka itu nggak berjalan seperti biasanya setelah update ke iOS 26.6 kemarin. Misalnya automation yang harus berjalan berdasarkan lokasi, waktu tertentu, atau mungkin ketika buka aplikasi ada jalanin perintah, itu nggak berjalan sama sekali ya guys, suka error mendadak ya. Dan ini bukan cuma 1-2 orang aja yang ngalami, tapi cukup banyak. Buat orang-orang di luar sana yang pakai fitur automation di shortcut, itu kadang suka error ya. Jadi yang main buat update kali ini, salah satunya kemungkinan besar memperbaiki isu bugs di bagian shortcut automation. Tapi ada satu hal lagi ya guys yang bikin iOS kali ini itu penting banget ya buat kalian update. Kalau teman-teman ikutin video ke sebelumnya yang udah ngebahas iOS 26.6, mungkin teman-teman tahu ya, atau mungkin teman-teman sempat ingat juga, bahwa Apple tuh ngeluarin updatean kemarin itu buat mempersiapkan untuk update ke iOS 27. Ini bukan sekedar rumor, Apple juga udah ngasih di release notes ya buat updatean kemarin bahwa akan ada optimasi Spotlight Index buat persiapan update ke iOS 27. Dan ini penting banget ya, karena iOS 27 nantinya itu bakalan bawa perubahan yang cukup besar banget ya, terutama pada bagian Spotlight dan bagian Siri ya. Jadi Apple ini nggak mau ya ketika nanti teman-teman abis update ke iOS 27, semua proses indeksnya baru dimulai, itu malah bikin iPhone tuh jadi kayak panas banget. Dan mungkin beberapa waktu ke depan, mungkin bisa sekitar seminggu sampai 2 minggu, iPhone teman-teman tuh bakalan ngalamin performance yang menurun banget ya. Karena banyak banget running in background ya buat proses re-indexingnya. Itu kenapa ngomongin buat proses ini dicicil di iOS 26.6 kemarin. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kok iPhone jadi kayak lebih cepet panas, agak nge-lag, performance jadi kayak nggak seperti yang biasanya setelah update iOS 26.6, ini wajar banget ya. Nah, itu kenapa pada update kali ini Apple ngeluarin updatean terbaru lagi ya, 26.6.1 buat penyempurnaan dari iOS sebelumnya. Jadi selain security dan isu bug fix yang udah diperbaiki, sangat mungkin Apple juga ngelakuin berbagai optimasi internal supaya proses-proses background ini tuh berjalan lebih efisiensi lagi ya. Jadi buat pengguna iPhone di luar sana yang mungkin baru beli iPhone atau mungkin baru update juga ke iOS 26.6, device itu nggak lebih cepat mudah panas ya guys. Jadi ngomongin buat performance-nya tetap stabil ya buat pemakaian daily. Nah, kalau memang teman-teman udah ada targetnya mau update ke iOS 27, saran aku teman-teman jangan skip update kali ini ya. Teman-teman wajib update ya. Selanjutnya ada di bagian security. Selain masalah performance dan isu bugs, ada alasan lain kenapa aku nge-push teman-teman buat update ke iOS yang baru ini. Itu ada di bagian security-nya guys. Apple memang semakin sering banget ya kalau teman-teman perhatiin beberapa update kemarin, isinya tuh fokus ke bagian security keamanan sistem. Dan jangan teman-teman ngelihat update yang kayak cuma nambah poin 1 kayak berasa nggak penting, berasa nggak ada perubahan, nggak ada fitur baru, nggak ada desain baru.
Dan mungkin bahkan performance-nya masih tetap sama aja ya. Tapi di balik layar ini udah ada banyak banget yang komponen-komponen yang di-upgrade sama Apple ya guys. Biar kita pakai device itu lebih aman lagi ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, di saat-saat era sekarang ya guys, banyak banget penipuan phishing dan lain-lainnya. Saran aku kalau teman-teman peduli dengan security di iPhone kalian, teman-teman juga pakai buat perbankan segala macam, banyak nyimpen password email, buat transaksi keuangan, kalian juga wajib update ke iOS yang baru ini. Nah, ngomongin buat setelah update, di sini ada 3 poin yang aku mau sharing ke teman-teman ya. Yang pertama, ngomongin buat storage iPhone, ini sih udah lumrah banget ya. Kadang ada yang bertambah, kadang ada juga yang turun ya guys. Di sini aku setelah update dari 10 GB naik ke 11 GB ya. Naiknya sekitar 1 GB aja. Buat aku itu masih dalam batas yang normal banget ya. Nah, buat teman-teman di luar sana yang mungkin udah ada isu storage di iOS sebelumnya, mungkin membengkak sampai 30 GB atau mungkin sampai 40 GB. Saran aku teman-teman langsung update aja ke iOS yang baru ini ya guys. Biar data kalian tuh ke refresh lagi, analisis juga kebaca ke status yang akurat. Jadi kalau buat sistem iPhone kalian di bagian sistem datanya, ini juga ikut ke update ya. Dan kalau memang storage kalian udah nggak bisa terselamatkan lagi, saran aku teman-teman nggak perlu langganan iCloud. Daripada bayar tiap bulan, mending beli alat sekecil ini aja guys. Cukup sekali beli udah bisa backup semua perangkat Apple kalian. Dan gak cuma Apple aja, Android juga bisa ya. Yang penting USB Type-C. Di sini aku pakai SSD eksternal buat backup perangkat device aku dari brand Adam Element iClip 256GB ya kapasitasnya. Buat backup ini udah cukup banget ya guys. Buat backup foto di iPhone, di iPad, Mac mini, transfer datanya juga cepet banget ya. Selain cepat yang paling penting, dia ini aman banget ya guys. Karena buat akses datanya menggunakan fingerprint kalian, jadi nggak sembarang orang bisa akses harddisk kalian ya. Dan yang paling menariknya, ini buat teman-teman yang sering rekam video pakai format S-Log, nah teman-teman bisa langsung simpan hasil videonya ke dalam eksternal harddisk ini. Di storage iPhone kalian ini nggak cepat penuh ya. Nah buat yang membelinya, tinggal cek aja ya di kolom deskripsi. Yang kedua ngomong di bagian performance-nya. Sebenarnya sih kalau ngomongin buat performance ya, aku yang juga baru tes pakai sebentar aja, itu sama sekali nggak ada perbedaan ya guys. Cuma kalau aku cek dari CPU usage dan memory usage-nya, di sini kelihatan ya guys, setelah update, ngomongin buat CPU-nya itu malah lebih rendah ya, nggak setinggi di iOS 26.6. Artinya apa? Itu lebih efisien ya guys. Walaupun memang ini nggak bisa langsung secara dibuktiin lebih cepat, lebih saset-saset. Ini kayak cuman berkurang sedikit aja CPU-nya. Cuman at least di sini di bagian performance-nya buat CPU-nya ini ada perubahan ya. Dan yang ketiga ngomongin setelah update juga yang kapasitasnya ini hampir 1 GB, 700-an something. Setelah update di iPhone aku ini tuh sama sekali nggak ada isu panas yang sampai gimana banget ya guys. Bahkan setelah update aku juga udah tes running juga segala macam. Device-nya tuh tetap adem aja ya. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang sering nanya, gimana kah setelah habis update, apa jadi panas atau lemot? So far semua berjalan dengan normal ya. Jadi kalau teman-teman tanya, apakah wajib update ke iOS 26.1? Jawabannya ini wajib banget ya guys. Terutama kalau memang teman-teman sekarang di posisi iOS 26.6 masih mengalami isu seperti iPhone lebih cepat panas, baterai makin boros, jalanin aplikasi atau sistem lainnya berasa kayak makin lemot, makin lambat, animasi terasa kurang smooth. Saran aku, teman-teman segera update ke iOS yang baru ini ya. Dan ditambah lagi yang lebih penting, kalau memang teman-teman ada isu bugs di bagian shortcut automation, nah ini update aja guys. Jadi yang membuat update kali ini memang nggak bawa banyak fitur baru, nggak bawa banyak perubahan, tapi justru update kayak itu menurut aku cukup penting banget ya guys. Karena Apple udah memberesin beberapa isu bugs dan memperkuat buat sistem keamanannya ya. Dan yang paling penting itu update buat persiapan nanti ya, sistem iOS 27. Jadi saran aku langsung update aja ya, nggak usah kalian tunda. Nah segitu aja update kali ini buat teman-teman yang udah update, yang berbagi informasi mengenai buat performance, baterai, atau mungkin teman-teman nemuin isu bugs lainnya. Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Share video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.